membahas kejadian itu sebagai dalil Tritunggal pada zaman Nabi Musa. Rita Wahyu saja seorang Trinitas di dalam websitenya dia tidak terima loh. Coba lihat ini ya. Coba lihat ntar catatan ini ya. Sebagian kalangan Tritunggal fobia kalau kejadian 126 tidak diartikan Bapa bicara kepada Putra dan Roh Kudus, maka doktrin mereka Trinitas yang mereka anut akan runtuh. Ini ketakutan tak berdasar. Jadi tidak ada kesepakatan bahwa kejadian 126 itu adalah dalil Tritunggal. Ini masih saling berdebat antara umat Kristen. Rita Wahyu saja tidak sepakat sebagai orang Tritunggal, Rudi. Mas Rudi. Nah, ini sebenarnya gimana? Apakah ajaran Tritunggal ini benar-benar dari Yesus atau hasil dari musyawarah bapak-bapak gereja? Begitu. Lanjut. Ya, sudah selesai. Mau langsung di counter, Bang Rudi? Tunggu, satu belum dijawabnya. Ayat surah 21 ayat 9 tadi, kita itu siapa? Ya, nanti akan dijawab ya. Nanti Bang Rudi Yones minta tolong di akhir nanti tolong diulangi pertanyaannya. Jadi biar nanti nggak lupa dari pertanyaannya, tolong di 1 menit terakhir tolong semuanya diulang pertanyaannya agar sama-sama ingat gitu ya. Sepakat ya? Siap. Oke, siap. Lanjut, Lay Rudi. Oke, terima kasih. Sekarang saya mulai dari menjawab kekristenan. Rita Wahyu itu siapa? Buya Syakur itu siapa? Ketika Buya Syakur mengatakan orang Islam begini begono, kau terima tak? Tidak kau terima. Ketika dia mengatakan ibunya Nabi adalah seorang Kristen, kau terima enggak? Enggak terima, Nasrani. Itu Buya Syakur orang Islam loh, profesor, doktor, kiai haji. Ketika Buya Syakur mengatakan banyak hal tentang Islam bertentangan dengan Islam, kau terima enggak? Memang Buya Syakur siapa? Kan itu pertanyaanmu. Sama dengan saya, memang Rita Wahyu siapa? Oh, dia seorang profesor. Oh, Buya Syakur juga profesor. Saat ini kau berbicara dengan Rudi Yohanes, maka Rudi Yohanes yang kau hadapi. Pernyataan Rudi Yohanes yang kau dengarkan, bukan Rita Wahyu. Masa harus kau bawa ke sini Buya Syakur bilang apa? Di dalam Ka'bah ada lukisan Maryam menggendong Yesus dan ditutup oleh Muhammad. Ini jangan kalian hapus. Gimana sih? Nggak bisa kan? Maka dari itu gunakan kitab suci. Jangan katakan menurut syanu. Kau sendiri yang repot. Kau kira orang Islam tidak ada yang kontra terhadap kalian? Banyak. Oke. Kemudian kau berbicara tentang baptisan. Itu baptisan sudah kujelaskan ya. Rita Wahyu itu siapa? Matius 28 ayat sekian mengatakan begitu. Kamu bilang, wah tidak ditemukan yang lebih tua dari 400 tahun. Memang Al-Quran bisa kau temukan. Kau hanya modal Birmingham 4 lembar bisa mengatakan yang 114 ayat itu benar. Logika kau dari mana? Hanya modal yang diberi halap lembar, atau yang hanya 9 lembar, 12 lembar yang dari Sana'a, Yamen. Kau bisa bilang Al-Quranmu benar. Logikanya dari mana? Oh, kami dihafal. Itu kan kata kau. Faktanya katanya sudah ditulis oleh Zaid bin Sabit. Apa buktinya Zaid bin Sabit pandai menulis? Ya tunjukkanlah tulisannya. Takutnya saya Zaid bin Sabit pun tidak pandai nulis. Tapi diakui-akui. Mana bukti tulisannya itu? Oh, sudah dibakar. Itu kan cara kalian menghilangkan alat bukti. Dibakar. Kami pun bisa, oh sudah meledak waktu gunung berapi meledak. Mana bisa gitu? Aduh, katanya Tuhan menjaga. Buktinya kalah sama Umar. Dibakar Umar, Tuhan tidak bisa melawan. Pasrah. Lawak-lawak. Oke. Sekarang kau mengatakan bahwa Al-Quran yang berupa buku itu adalah ciptaan. Al-Quran yang di kun fayakun adalah berupa Tuhan. Titik. Yohanes 1 ayat 1 benar. Firman bersama-sama dengan Allah, maka firman itu adalah Allah. Kun fayakun diucapkan Allah, itu adalah Allah. Sudah dua tunggal. Sekarang tulis pertanyaan. Apakah Allah adalah zat? Apakah zat adalah Allah?
Pasti kau katakan iya, itulah bentuknya zat. Sudah 3. Jadi firman Allah, zat dan namanya itu adalah satu kesatuan. Nama itu bukanlah makhluk, nama itu bukanlah tubuh, nama ya nama. Zat itu adalah tubuhnya atau bentuknya atau sesuatu, dan firman adalah kun fayakun, itu berupa, kau bilang suara, kau yang membilang bukan, materinya berbeda. Tapi apakah ketiganya terpisah? Tidak. Kau saja mengatakan kun fayakun bukan makhluk. Terima kasih kau sudah menjelaskan Tritunggal, cuman kau malu mengakui. Kenapa kalian berpatokan bahwa Isa yang Tritunggal? Tidak. Firman, nama Allah dan zat tidak bisa dipisahkan. Tapi apakah ketiganya sama? Tidak. Tapi apakah ketiganya satu? Iya. Pahami dulu itu. Kemudian ini yang di Al-Quran, pemilik kota Mekah. Sudah jelas pemilik kota Mekah kan, ya buktikanlah. Ada nggak ini ketika Tuhan berfirman kepada Yakub, katakanlah Yakub bahwa aku menyembah Tuhan pemilik kota Kan'an. Tidak ada. Hanya kota Mekah lah diakui dia pemilik kota Mekah. Karena di situ ada apa? Ada Ka'bah, ada Baitullah. Jadi Yakub tidak pernah menyembah pemilik kota Mekah. Tuhanmu ada 2 lagi, satu pemilik kota Yerusalem, satu lagi pemilik kota Mekah. Itu lafaznya sudah berbeda. Lafaz Allah di Arab beda dengan lafaz Allah di Yerusalem. Terima kasih. Oke, waktu habis. Langsung ditanggapi Ustaz Afi. Oke, yang pertama tadi kami itu siapa? Saya jawab dulu ya. Saya sudah mengatakan kalau tidak memahami ilmu bahasa Arab itu jangan ngotot gitu loh. Saya sudah menjelaskan, cari referensi Arab bahwa domir nahnu, kata kami, atau domir mutasil itu bisa merujuk kepada satu orang. Namanya faedah lil mu'azzam, untuk pengagungan diri. Maka kata kami itu merujuk kepada satu. Sudah, itu ilmu bahasa Arab Mas Rudi. Dan Mas Rudi tidak pernah belajar bahasa Arab, begitu loh. Itu data saya. Yang kedua Mas Rudi tadi mengatakan begini. Mas Rudi tidak bawa data tadi ya, tidak bawa data dan belum menjawab. Begini loh maksud saya. Pertanyaan saya itu begini. Kalau memang Mas Rudi tidak menerima Ibu Rita Wahyu yang mengatakan bahwa Kejadian 1 ayat 26 itu bukan dalil Tritunggal, Mas Rudi tampilkan data dong. Jangan hanya cuma nggak mau saya sama Rita Wahyu loh. Kita kalau mengkanter Buya Syakur, kita pakai data. Ketika dia mengatakan istri Rasulullah Khadijah bahwa beliau adalah Kristen, kita pakai data fakta sejarah. Di dalam fakta-fakta sejarah kita pakai data bahwa Sayyidah Khadijah adalah ummahatul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman, maka disebut orang beriman syaratnya masuk Islam. Data kita ada. Membantah Buya Syakur. Kalau Mas Rudi tadi, saya tidak mau sama apa namanya itu tadi itu sarapan pagi Biblika. Rita Wahyu. Ibu Rita Wahyu, tapi gak bawa data penolakannya. Ketika Ibu Rita Wahyu menampilkan bahwa ada 2 kubu besar yang bertentangan mengenai Kejadian 126 tidak bisa dijadikan dalil, gak ada data Mas Rudi, cuma gak mau gitu. Yang kedua, saya tadi meminta data bahwa Matius 28 ayat 19 tentang pembaptisan atas 3 nama, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ini baru tertulis, manuskrip kunonya baru ada di abad ke-4. Sebelum abad ke-4 gak ada. Tampilkan datanya Mas Rudi, saya minta itu. Lalu kalau Mas Rudi menyerang bare Al-Quran semuanya, mana Al-Quran datanya? Loh, sampai buka di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, sampai buka di dalam Sirah Nabawiyah, bahwa ketika Rasulullah mengangkat kutab, jamak dari katib, artinya sekretaris, mereka itu menulis dalam fakta sejarah, mereka menulis dan mereka menghafal. Dan fakta sejarah menunjukkan ketika Sayyidina Utsman bin Affan merasakan banyaknya orang-orang yang membaca Al-Quran tidak sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah, dan itu dilaporkan oleh sahabat Abu Hudzaifah bin Al-Yaman, lalu Sayyidina Utsman memiliki inisiatif untuk membakar Al-Quran yang tidak sesuai dengan
bacaan Rasulullah. Itu ada sejarahnya. Jadi jangan dikira mutawatirul Quran, tawaturul Quran ya. Sampai ke kita sekarang itu tidak melalui talaki, melalui hafalan. Bible tidak punya seperti itu. Makanya tidak ada satupun orang di dunia ini yang hafal Bible dari sejak dulu sampai sekarang tidak ada. Jadi andaikan Bible hilang, dibakar di dunia, jangan harap kembali lagi. Tapi kalau Al-Quran hilang di dunia, maka tak butuh waktu lama, Al-Quran akan balik lagi. Kenapa? Adat hafalan itu memang terstruktur dan memang ada itu. Tidak sama dengan Bible. Bible tidak ada yang hafal. Jangankan semuanya, Yohanes pun dari awal sampai akhir gak ada yang hafal. Lalu mengenai pertanyaan masalah firman. Oh berarti sama dong dengan Yohanes 1 ayat 1. Oh tidak sama Mas Rudi. Tidak sama. Firman itu dalam perspektif Kristen itu adalah logos. Ya. Logos itu bukan eksistensi baru Mas Rudi. Di dalam Islam tidak ada istilah logos bisa jadi orang gitu. Kayak Yesus dalam Yohanes 1 ayat 14, firman telah menjadi manusia. Dia masih butuh firman lagi. Dibantah oleh Yohanes 12 ayat 49 ayat 50 bahwa apa yang dia katakan menunggu firman dari Tuhan lagi. Katanya dia sudah firman Tuhan. Katanya sudah firman yang jadi manusia. Tapi ketika mengatakan sesuatu butuh instruksi firman lagi. Berarti punya berapa firman Tuhan kalau begitu? Gak seperti itu dalam Islam. Firman Allah itu adalah sifat Allah. Kita menyembah Allahnya, bukan menyembah sifatnya. Kalau kita menyembah sifatnya, maka seluruh sifat tidak terwakili. Tapi kita kalau menyembah Allahnya, maka seluruh sifat yang melekat kepada Allah sudah terwakili dalam penyembahannya. Begitu, sekian. Oke. Oke lanjut, Rudi. Mau langsung dibantah atau mau cari data dulu? Enggak langsung, malah ada cerita. Oke, lanjut. Siap. Kamu bilang saya tidak punya data menentang Rita Wahyu, sudah saya bawa kejadian 1 sampai 3. Rita Wahyu kan tidak tahu Tritunggal itu apa. Bagaimana sih kau? Sama dengan kau ketika menentang Buya Syakur, yang kau bawa itu apa? Data sampah. Secara fakta logika, Islam belum ada ketika orang tuanya ada. Bagaimana kau bilang orang tuanya Islam? Islam itu ada ketika Muhammad menjadi Rasul. Ketika ibunya masih gadis, sudah ada nggak Muhammad? Belum ada. Yang ada kafir Quraisy. Oh, dapat ayahnya Abdul Allah. Abdul Allah itu pertama kali digunakan oleh orang Kristen. Seorang jenderal, seorang mati martir namanya Abdul Allah. Abdul Allah ibnu Abu Bakar bin Muhammad. Yang mati di Najaf tahun 532. Jangan kau katakan tidak ada. Ngarang-ngarang kau fakta historis dan arkeologis. Tidak ada menjelaskan sebelum Muhammad menjadi nabi sudah ada Islam. Ada nggak bisa kau tunjukkan kepada kami semua fakta arkeologis sebelum Muhammad 610 menjadi nabi sudah ada Islam? Nggak ada. Jangan kau ngarang-ngarang. Sudah. Sekarang kau surah 21 ayat 9. Aku ajari kau. Kita buka sekarang surah 19 ayat 17. Surah 19 ayat 17. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami. Siapa itu? Kami mengutus roh kami. Kami yang satu siapa? Kami mengutus roh kami. Di situ dikatakan roh kami Jibril, yang mengutusnya itu adalah Allah. Berarti Jibril itu adalah roh Allah. Paham nggak kau? Oke. Sekarang kita buka surah tadi, surah 21 ayat 9 itu. Ingat ya, roh kami itu adalah Jibril. 21 ayat 91. Sudah? Lihat sini dikatakan gini. Dan ingatlah sekarang lalu kami tiupkan. Jadi Jibril meniupkan Jibril. Kan lucu. Kami mengutus roh kami. Roh kami itu adalah Jibril. Sudah. Kemudian dilanjutkan lagi, kamu tiupkan roh dari kami. Paham gak kau? Yang di sana tadi roh kami,
Di sini juga roh kami. Jadi roh kami meniupkan roh kami. Jadi 3 kali roh kami. Paham ya? Kemudian mengenai kota Mekah, itu juga belum kau jawab. Udah habis waktunya. Bah, cepat kali. Oke, terima kasih. Lupa aku. Gila, cerita. Tertutupi itu. Makanya aku bilang. Oke. Sekarang kau mengatakan. Sorry, tertutupi. Sorry, lanjut. Siap. Sebentar. Sejarah dan aku. Ya. Kalau kau mau bicara tentang Islam, kelemahan Islam adalah fakta sejarah dan arkeologis. Tunjukkan fakta arkeologis bahwa Zaid bin Sabit pandai menulis. Sampai sekarang nggak ada. Terus kau bilang Abu Bakar membakar Al-Quran biar tidak ada pertentangan. Mana ada perintah Allah SWT bakarlah Al-Quran? Nggak ada. Nggak ada. Yang dikatakan Allah dalam surah 2 ayat 79, jangan kau menulis, celakalah orang yang menulis kitab dengan tangannya. Al-Quran yang kau pegang sekarang ditulis dengan tangan manusia. Fakta itu bukan bohong. Tulisan tangan manusia. Terus kamu bilang, wah orang hafal. Kalau memang hafal, buat apa ditulis? Faktanya kalian ketakutan. Jalan timernya, gimana timer ini? Timernya tidak jalan. Oke. Sorry. Siap. Makan dulu. Ya, faktanya buktinya apa kalian bilang? Ya, kalau tidak dituliskan nanti terjadi peperangan mati semua. Kok takut kalian? Kan Allah dibilang menjamin, melindungi surah 15 ayat 9. Apa yang kalian takutkan? Oh, kalau dari dunia ini dihilangkan semua kitab suci, maka kitab suci Muslim yang ada. Buktinya Bible sampai sekarang ada tuh. Dihilangkan semua. Sekarang sudah ada digital. Telat kalian ngomong itu. Bahkan kalian sudah ikut-ikutan sekarang masuk dunia digital. Di dalam Alkitab ada perintah menuliskan kitab suci. Tapi kok kita lari ke sana ya? Sekarang itu nanti bahasan lain ya. Sekarang kita bahasan tauhid. Ya. Sekarang kau sudah mengakui bahwa kun fayakun itu adalah Allah itu sendiri. Sifat kau bilang. Apakah sifat Allah bukan Allah? Kalau sifat Allah bukan Allah, mana mungkinlah makhluk di dalam Allah? Paham nggak kau? Mungkin nggak Tuhan bersifatkan makhluk? Nggak ada itu. Loh, kami tidak menyembah sifat Allah. Yakin kau tidak menyembah sifat Allah? Oh, kami menyembah Allah, maka kami menyembah sifatnya. Ya, kalau tidak kau menyembah sifat Allah, kau patati aja sifat Allah itu. Kau lawan, balas sifat Allah, maaf ini, nggak ada itu. Bisa nggak kau lawan? Nggak bisa. Kau harus tunduk, taat kepada sifat Allah itu juga. Sifat Allah ada 20, kurang 1 bukan Allah. Paham nggak kau? Sifat Allah ada 20, kurang 1 itu bukan Allah. Mungkin Tuhan-Tuhan lain. Ya kan? Berarti dia tergantung kepada sifatnya. Tergantung kepada namanya. Sebenarnya Tuhanmu itu namanya zat. Zat bernama Allah. Dan dia memiliki firman. Tanpa firman dia bukan zat. Tanpa firman dia bukan Allah. Pahami dulu itu. Bisa nggak kau ceritakan kepada kami? Bisa nggak Tuhanmu tanpa firman tetap dikatakan Tuhan? Itu pertanyaan terakhir. Terima kasih. Oke. Ini Mas Rudi melebar kemana-mana ini. Padahal temanya Tauhid sama Tritunggal, lari ke Zaid bin Sabit, lari tidak apa-apa lah. Padahal temanya Tritunggal dan Tauhid. Tauhid itu yang harus Anda kaji sebenarnya ya. Tidak perlu kita menanyakan, kalau kita mau menanyakan data arkeolog mengenai Zaid bin Sabit apakah bisa menulis atau tidak, itu sangat mudah bagi saya untuk membandingkan pertanyaan tersebut gitu loh. Karena data arkeolog dalam kekristenan itu juga gak lengkap, sama-sama gak lengkap. Nah, jadi begini, Mas Rudi, yang pertama, apakah firman Allah itu adalah Allah? Nah, kalau yang dimaksud firman Allah adalah dua zat, maka tidak, Mas Rudi. Tidak ada dua zat di dalam diri Allah. Yang ada itu sifat. Contoh saya, Mas Rudi ya. Saya punya sifat pemarah, saya punya sifat pemurah.
Masa sifat saya langsung jadi orang yang namanya Yesus? Kan gabrul itu Mas Rudi. Suara saya menjadi orang yang bernama Yesus. Ini kan gabrul ini. Pemahaman apa seperti ini? Tidak ada pemahaman dari dulu sifat Tuhan itu jadi orang. Gak ada gitu. Dan perlu difahami, sudah saya bedakan tadi makna Al-Quran. Al-Quran secara lafadz itu adalah kertas yang ditulis ya. Itu makhluk. Tapi Al-Quran secara maknawi yang melekat sebagai sifat Allah itu bukan makhluk. Sifat Mas Rudi, bukan eksistensi baru, bukan. Maka pertanyaannya Mas Rudi salah ketika mengatakan apakah firman Allah itu Allah. Kalau maksudnya itu zat, salah Mas Rudi, gitu loh. Salah. SCC ya. Ini koneksi saya kok malah jelek banget koneksi ini. Aman Tat, aman. Itu di bawah bilnya saya nge-lag itu. Aman Tat. Aman, suaranya bagus kok. Saya pakai wifi. Ntar. Timernya dimatiin dulu. Udah dimatiin dari tadi tuh. Ya, gimana? Saya aman enggak, teman-teman? Bagus. Bagus ya. Itu ya yang pertama. Tidak ada pemahaman agama apapun Mas Rudi. Sifat Tuhan itu jadi orang, nggak ada. Itu kan makanya di dalam Kejadian 1 ayat 1. Makanya saya bertanya nanti ke Mas Rudi. Yohanes Kejadian 1 ayat 1 itu tahu dari siapa dia? Tahu dari siapa Yohanes? Bahwa Yesus itu pada mulanya firman bersama-sama Allah, firman adalah Allah. Yesus tidak pernah ngajari seperti itu. Bahwa dirinya itu pada mulanya adalah firman, lalu bersama-sama Allah, dan dia adalah Allah. Diajari siapa Yohanes itu? Ada nggak data bahwa Yohanes itu pernah diajari seperti itu oleh Yesus? Tidak akan nemu. Karena Yesus tidak pernah ngomong seperti itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua Mas Rudi, tentang pertanyaan Mas Rudi masalah min ruhina. Roh kami mengutus roh kami katanya. Saya sulit menjelaskan karena Mas Rudi tidak belajar bahasa Arab. Kata ruhina, mir ruhina, ada lafal ruhun, ada lafal na. Ruhun ini artinya Jibril. Jibril itu disebut roh. Jadi nama-nama Jibril banyak. Nah, na ini kami yang kembali kepada Tuhan. Allah maksudnya ya. Nah, ketika ada dua kata bersatu, itu namanya susunan idhofah Mas Rudi. Ini saya yakin Anda tidak paham, tapi saya jelaskan ya. Nah, ketika susunan idhofah itu menjadi satu, maka menyimpan makna min, li, dan fi, kepemilikan. Maksudnya makhluk kami gitu loh. Jadi mengutus makhluk kami. Coba Mas Rudi buka di Google apa itu susunan idhofah. Itu ketahuan. Itu jawaban saya itu. Jadi makhluk milik kami utus kepada Isa. Begitu maknanya. Itu kalau paham bahasa Arab ya, gitu. Kemudian yang ketiga, Mas Rudi. Mas Rudi sepertinya tidak paham apa itu sifat Allah ya. Berarti nama Tuhan saya itu Zat. Mas Rudi, di dalam Al-Qamus Al-Munjid yang ditulis oleh doktor dari Katolik. Kamus Al-Munjid itu ditulis oleh doktor dari Katolik. Seorang ulama Katolik namanya Dr. Louis Ma'aluf. Di dalam Kamus Al-Munjid dia mengatakan Allah itu ismul ilah. Allah itu adalah nama bagi Tuhan. Sifat 20 itu bukan nama Mas Rudi. Sifat 20 itu sifatnya Tuhan. Bukan nama Tuhan. Gitu loh. Sifat yang berkaitan dengan zat Tuhan. Mas Rudi sekali lagi tidak bawa data ya mengenai Matius 28 ayat 19. Karena begini Mas Rudi, Petrus itu membaptis hanya dengan nama Yesus Mas Rudi. Gak ada Bapa, gak ada Roh Kudus. Apakah Petrus berarti beragama oneness? Petrus itu ya. Dan banyak lagi nanti di Kisah Para Rasul ada juga bahwa orang-orang itu membaptis atas nama Yesus saja, gak ada Bapa, gak ada Roh Kudus. Nah ini yang benar yang mana berarti? Yang 3 nama atau yang 1 nama? Begitu Mas Rudi. Monggo dijawab. Oke.
waktu sudah habis. Langsung lah Rudi, mau dijawab atau cari data dulu? Langsung, nggak ada cari-cari data, sudah ada datanya di Bible. Ya. Oh gitu. Oke, 5 menit. Dari silakan. mana ya? Dari mana Yohanes tahu akan hal itu? Nah, yang memberi kesaksian itu kan Yohanes Pembaptis, yang menulis Yohanes murid Yesus. Pahami dulu. Lah Yohanes Pembaptis kan sudah dikatakan dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ya ada yang berseru-seru di padang pasir, padang gurun. Ngapain aku harus cari profesor doktor hantu belau? Alkitab sudah menjelaskan, ayat menjelaskan ayat. Dari mana Yohanes Pembaptis tahu loh? Dia kan menyiapkan jalan bagi Tuhan. Gimana sih? Kalau kita tanya dari mana Muhammad tahu, ya dari Tuhan. Paham ya? Kemudian mengenai sifat Allah, kalian tidak bisa membedakan mana sifat Allah itu bersuara, mungkin kau bilang berbicara, itu sifat, kata kerja. Suaranya kata benda. Gimana sih? Kok kata benda jadi sifat? Contoh sifat, saya pemarah, penyayang, pengasih. Kenapa suara menjadi sifat? Sifat apa suara? Memiliki sifat suara, memiliki sifat berfirman. Itu bukan sifat. Ya. Kalau sifat itu mungkin kau bilang kata kerjanya berbicara, maka berbicara Tuhan, atau berfirman. Berfirman, bukan firman. Bedakan berfirman dengan firman. Berfirman itu kata kerjanya, firman itu adalah kata bendanya. Gimana sih? Lah sifatnya yang mana? Allah memiliki sifat maha bicara misalnya. Kan begitu. Yang kutanya firmannya itu. Kemudian kau mengatakan, tadi aku mengatakan Allah nama sifat bukan nama, kau bilang. Yang membilang sifat nama itu siapa? Mana ada aku bilang. Terus kau bilang Allah nama. Allah itu adalah nama. Memang nama. Zat itu bukan nama. Dia adalah zat yang menciptakan langit dan bumi. Dia memiliki nama Allah. Dan dia memiliki firman. Pahami dulu. Apakah sifat itu sama dengan wujud zat? Materinya zat? Kalau sama berarti dia Tuhan. Gimana sih kau bilang kami tidak menyembah sifat? Sementara kau bilang, wah sifatnya itu adalah zat itu sendiri. Kalian gak paham ketuhanan kalian sampai hari ini. Cuman kalian paksakan paham. Dengan dalil apa? Dia tidak serupa dengan makhluknya. Ketika ditanya firmannya itu adalah makhluk atau tidak, kalian menjawab tidak. Tapi sifat. Jadi di dalam Islam itu baru tahu saya. Seingat saya ada pencipta dan ciptaan. Sekarang enggak. Ada pencipta dan ada sifat dan ada ciptaan. Lah sifat ini apa? Mana ada gitu dalam Islam? Apa bentuk sifat itu? Wah itu sifat itu adalah zat itu sendiri. Kan itu kau bilang tadi. Ya kalau itu sendiri berarti dia Tuhan. Gimana sih? Ya. Terus mengenai lari tadi kau, bukan aku yang melarikan, kau kan kau yang melarikan. Lari kau ke 28 itu kau ambil ini teks apanya, critical teksnya. Kau tuduh aku yang melarikan. Masih ada rekaman. Maka aku ikutilah kau ke sana, lari ke Rita Wahyu. Ku larikan ke Buya Syakur. Akhirnya aku tersadar. Kenapa kita lari ke sini tidak pembuktian Tritunggal? Sementara Tuhan kota Mekah nggak bisa kau jawab Tuhan kota Yerusalem. Mana firman Allah mengatakan, Yakub katakan kepada semua orang aku adalah Tuhan Yerusalem, atau kepada Daud. Daud tidak pernah menyembah Tuhan Mekah. Tidak ada cerita. Lapas Allah yang sekarang tidak dikenal itu di dalam nama Tuhan orang Yahudi. Nggak ada itu, nggak ada. Lapas Allah yang sekarang yang gini-gini tuh, nggak ada itu. Di Ten Commandment pun tidak ada itu. Paham? Jadi Tuhanmu ada dua, satu Tuhan kota Mekah, satu Tuhan kota Yerusalem. Dan Tuhanmu itu mengandung namanya zat, memiliki nama dan memiliki sifat, memiliki firman. Firman itu kau akui bukan makhluk, ya titik. Jangan kau kembang-kembangkan, wah dia bukan makhluk tapi sifat.
Sifat itu Tuhan apa makhluk? Kan itu lagi balik pertanyaan. Oh, dia bukan makhluk, ya udah Tuhan dong. Ya, kami tidak menyembah sifat. Siapa bilang kau tidak menyembah sifat? Sifat itu adalah zat, zat itu kau sembah. Kalau kami menyembah Tuhan artinya menyembah sifat. Kan ini sama. Silakan, terima kasih. Baik, terima kasih Lai Rudi. Mau langsung dijawab dulu Ustadz Wafi? Langsung? Ya. Okay. Ya. Tafadhol Ustadz. Jadi begini Mas Rudi. Mas Rudi tadi bilang saya tidak bisa menjawab bahwa Allah ini Tuhan Yerusalem. Hanya Tuhan Mekah saja di dalam ayat Al-Quran. Loh, kalau semuanya harus tertulis seperti itu Mas Rudi, ketika mengutus Nabi Dawud, ini Tuhan perintahkanlah sembahlah aku, Tuhannya orang Yerusalem, harus tertulis seperti itu. Ada utusan lagi di Indonesia seumpamanya, katakanlah sembahlah Tuhan Indonesia. Ya gak gitu konsepnya Mas Rudi. Kalau konsepnya seperti itu, ya Yesus sendiri tidak pernah dia itu mengatakan bahwa aku adalah Tuhan yang diutus ke muka bumi ini. Tidak pernah dia bilang seperti itu. Tapi kenapa Anda nyembah Yesus? Begitu Mas Rudi. Padahal dia sendiri tidak pernah bilang seperti itu. Bahkan Yesus pernah nggak Yesus yang ini kan Tuhan nih, Tuhan jadi manusia, pernah nggak jalan-jalan di luar Israel sampai ke Bali gitu ya, sampai ke Papua? Kan tidak pernah. Ya cuma keliling-keliling di sana saja meskipun sudah turun ke bumi. Karena kita meyakini bahwa dia diutus hanya untuk bangsa lokal, Bani Israel. Makanya istilahnya orang Kristen di Indonesia ini bangsa Israel rohani katanya. Untuk menutupi kebenaran sebenarnya. Karena Yesus tidak pernah, aku hanya diutus untuk dari kalangan domba-domba Israel. Kan gitu. Tidak pernah Yesus jalan-jalan keluar, gitu loh. Apakah harus tertulis juga? Gitu. Apakah di dalam perjanjian baru ada nggak di dalam perjanjian baru bahwa aku adalah Tuhannya orang Mekah dan orang Israel dan orang ini? Ya nggak ada juga Mas Rudi. Nggak ada juga. Kalau konsepnya harus tertulis begitu semua sama. Kemudian Yohanes tadi, Yohanes itu diajari siapa? Pada mulanya Firman bersama Roh Kudus. Itu belum terjawab ya. Maksudnya begini, Yesus pernah nggak mengatakan di dalam perjanjian baru bahwa aku adalah pada mulanya adalah Firman yang bersama Allah dan aku adalah Allah. Ada nggak kalimat Yesus seperti itu? Kan sama-sama agak tertulis gitu. Atau data arkeolog lah, kalau Anda memang membangga-banggakan arkeolog, monggo tidak apa-apa. Pernah nggak Yesus mengajari hal seperti itu? Kalau cuma kita mengajarkan memberikan jalan kepada Tuhan, kalau cuma memberikan jalan kepada Tuhan kan belum tentu diajari kan bahwa dia pada mulanya adalah Firman, lalu Firman bersama Allah dan Firman adalah Allah. Mana datanya itu? Bahwa Yesus pernah ngajari seperti itu. Kalau tidak pernah diajari Yesus berarti bidat. Yohanes 1 ayat 1 berarti bidat, kan begitu. Kemudian saya buktikan Mas Rudi. Tadi Mas Rudi kan mengatakan nih, semua Tritunggal itu mengajari baptis atas 3 nama. Padahal Mas Rudi tidak mau nih referensi yang lain, tidak maunya di kitab suci saja, kan begitu. Kitab suci ini adalah referensi saya. Coba Mas Rudi buka di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Gak ada Roh Kudus, gak ada Bapa, gak disebutkan di sana Mas Rudi. Padahal Yesus sendiri ngajari kalau dibaptis pakai 3 nama. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ternyata Petrus hanya membaptis dengan 1 nama. Apakah Petrus berpaham oneness, Mas Rudi? Begitu. Jadi gak bisa pemahaman seperti itu, Mas Rudi. Lalu kayak tadi ya, dia mengatakan kalau sifat Allah itu adalah Allah, berarti kan bukan makhluk, berarti Allah juga. No. Semua sifat ya yang melekat kepada diri Allah, maka kita diperintahkan sebagai umat Islam menyembah Allahnya, Mas Rudi. Allah itu kan punya banyak sifat.
Ya, punya banyak sifat, banyak banget lah. Nah, kalau kita menyembah Allahnya, berarti kita menyembah semua yang ada pada dirinya. Tapi kalau kita cukup menyembah firman-Nya saja, yaitu Yesus yang jadi manusia, maka ini tidak mewakili penyembahan yang lain. Kita harus menyembah sifat marahnya, kita harus menyembah sifat sabarnya, kita harus menyembah sifat dermawannya, kan begitu. Kalau firman-Nya saja. Tapi kalau Allahnya yang disembah, maka semua sifat itu terwakili. Gitu Mas Rudi. Oke, monggo dijawab. Oke. Semakin panas, teman-teman, kita sponsor dulu ya. Relax dulu, Ustadku, relax dulu Bang Sang Debater. Teman-teman di bawah, minum dulu. Teman-teman di bawah yang sudah semakin larut malam ini, di sini sudah pukul 1 malam dan saya ternyata salah melihat, ternyata pukul 9 malam. Jadi silahkan di tap-tap layar teman-teman di bawah, diklik. Itu ada love di pojok kiri atas. Di masing-masing channel ada channel Ustadz Naja Media, ada channel Sang Debater, dan juga channel host yaitu Ardiansyah Arif. Jadi kemanapun Anda pergi, tetap di sini, tunggu di sini. Kita saksikan debat lintas agama terpopuler dan tergempar di dunia dalam berita, baik itu dunia nyata maupun dunia goib. Terima kasih. Lanjut akan dituntaskan oleh Sang Debaters menjawab pertanyaan dari Ustadz Naja Media. Silahkan. Oke, terima kasih. Saya jawab dulu ya. Mana ucapan Yesus? Oke. Saya buka Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah." Apa yang keluar dari Allah? Hanya firman Tuhan, tidak ada yang lain. Ada nggak keluar dari Tuhan, dari Allah selain firman Tuhan? Gak ada. Pahami dulu itu. Nah, sekarang kau bilang musyrik. Karena kau bilang kau menyembah Allah. Allah itu kau bilang nama. Berarti kau menyembah nama. Harusnya kau menyembah zat. Karena itulah sosok Tuhanmu zat. Kau menyembah nama musyrik. Contoh saya Rudi. Nama saya Rudi. Orang menyembah nama saya misalnya. Enggak saya yang disembah. Tapi disembah tubuh saya ini. Kalau kalian namanya zat. Orang menyembah zat Allah. Bukan nama Allah. Pahami dulu itu. Kalau menyembah nama yang musyrik lah kau. Sekarang nama Allah. Kapan nama itu ada? Aku ingin tahu ya pertanyaannya. Kapan nama itu ada? Itu yang pertama. Yang kedua. Itu sudah ya. Kamu mengatakan Bani Israel. Israel itu kami bukan Israel rohani. Keliru orang-orang itu. Mereka tidak paham apa arti Israel. Israel artinya bergumul dengan Allah dan bergumul dengan manusia. Nama dia Yakub dulunya. Diganti menjadi Israel. Di Kejadian 32. Apa itu Israel? Artinya bergumul dengan Allah dan bergumul dengan manusia dan dia pemenang. Maka Yesus mengatakan pergilah ke bangsa Israel. Artinya bangsa-bangsa yang bergumul dengan Tuhan. Yang bergumul dengan manusia. Dan dia jadi pemenang. Kemudian Petrus, yang kau bilang itu benar. Kan sudah kubilangkan di Kisah Para Rasul 8, orang itu sudah pernah dibaptis. Tapi Roh Kudus belum turun, maka dibaptis dalam nama Yesus. Ditambahi, dibaptis dalam nama Roh Kudus. Mereka belum, memang sudah orang-orang itu sudah pernah dibaptis. Tapi ketika orang menjadi bertobat, memang tidak dijelaskan, hanya dikatakan mereka dibaptis. Contohnya Filipus sama Sida-Sida. Tidak dibilang dia apa membaptis dalam nama apa. Tapi ketika Petrus waktu membaptis di Kisah Para Rasul 8, karena mereka sudah live dibatasi selama 10 menit, tidak tersambung. Aku dibatasi 10 menit. Putuskan aja media. Aduh. Aku dibatasi 10 menit. Apa maksudnya itu? Ustaz, tapi nggak ada suaranya Ustaz. Dibatasi 10 menit katanya tadi.
Cek, enggak ada apa-apa, lanjut, aman. Lanjut. Aman. Ya maksudku aku yang dibatasi 10 menit katanya. Aman ya. Peringatan. Aman. Barusan saya telepon TikToknya aman. Lanjut. Siap. Oke. Saya stop waktunya ya. Waktunya saya stop ya. Sebentar. Mengonsumsi zat yang ditampilkan dalam live ini dapat. Jangan dibaca. Waduh, malah dibaca. Lanjut. Tadi dia kayaknya ingin ngudut ini. Ya. Oke. Enggak. Oke, lanjut. Ku lanjutkan ya. Ya. Yohanes diajari siapa? Ya Yohanes itu kan Nabi Tuhan. Kok diajari siapa? Ya diajari Tuhan. Masa kok keberatan dia diajari Tuhan? Kan lucu. Lah Muhammad diajari siapa? Diajari Tuhan. Dia melalui Jibril. Kok kita keberatan? Kan lawak. Ya. Jadi kau bilang kami tadi itu, roh kami. Ya kau hubungkan aja tadi surat tadi itu. Roh kami mengutus roh kami kepadamu dalam wujud manusia asli, manusia sempurna. Manusia sempurna artinya ada DNA, ada kromosom. Kromosom siapa? Kalau kita bertanya begitu kan, tapi nggak usah ke situ. Terus dia ketika berbicara sama Isa, kami tiupkan roh kami. Jadi ternyata Jibril meniupkan rohnya kepada Isa. Jadi yang menghidupkan Isa bukan roh Tuhan, roh Jibril. Kan begitu. Kemudian kau tadi mengatakan Tuhan kota Mekah. Kalau di dalam Bible ada, aku adalah Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Artinya merujuk kepada satu keturunan. Maka seluruh keturunan yang ke sana. Itulah maksudnya. Mau dari mana silakan. Tetapi setelah perjanjian baru Yesus datang, ada juga dikatakan Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Maka dia sendiri turun. Lukas 1 ayat 11. Bahwa dikatakan apa? Dia adalah juru selamat. Di saya 44 ayat 11, aku adalah Tuhan, aku adalah Tuhan, tiada Tuhan selain aku adalah juru selamat. Kan itu ayatnya. Kami mengakui Yesus dari situ. Lah kalian gimana sih? Silakan, David. Habis waktunya. Baik, langsung Ustaz Wafi mau ditanggapi? Ini terakhir karena sudah 1 jam setengah, lalu penutupan boleh. Ya, karena juga ada tamu ya. Ini Boleh, siap. boleh. Enggak beneran, takut dikira kabur nanti ya. Oh iya. Ya, Siap, jadi begini. Kalau dalilnya Mas Rudi itu bahwa Tuhan Bani Israel adalah Tuhan Yakub, berarti kepada keturunan ya, Loh, di awal saya kan sudah bilang di surah Al-A'raf, wa ila thamuda akhahum Huda kepada kaum Samud, akhahum Solihah kepada kaum Samud kita mengutus Nabi Soleh. Kemudian wa ila adin akhahum Huda kepada kaum kaum Ad, Allah mengutus Nabi Hud. Kemudian Nabi Isa sendiri dalam surah Al-Maidah ayat ke-72, ya Bani Israel ubudullaha rabbi wa rabbakum. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah yang Tuhanku dan Tuhan kalian. Kan sama ayatnya. Sama juga itu merujuk kepada Bani Israel ada, kepada Nabi Soleh kaumnya ada. Kemudian Nabi Muhammad lebih lengkap lagi. Beliau itu rahmatan lil alamin seluruh dunia. Makanya saya jawab ketika Allah mengatakan Rabbah hadhil baldah, sembahlah Tuhan pemilik kota Mekah ini, karena asbabun nuzulnya saat itu Rasulullah berdiskusi dengan orang kafir Mekah. Maka pemilik Mekah ini yang disembah, jangan Mekahnya. Seperti itu Mas Rudi. Kemudian masalah Petrus ini ya, saya baca ayat Bibelnya ya. Petrus ini memang agak ngeyel Mas Rudi. Dia itu pernah ketemu Yesus tapi gak nurut sama Yesus gitu loh. Coba kita baca ya. Di dalam Kisah Para Rasul, Petrus ketika membaptis hanya dengan nama Yesus. Tidak ada nama Bapa dan Roh Kudus. Apakah Petrus berarti beragama Oneness, memahami Yesus itu adalah Allah? Kan tidak. Kemudian di ayat selanjutnya Mas Rudi, bukan hanya Petrus Kisah Para Rasul berapa? Sebutkan. Astagfirullah. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Bukan hanya Petrus, Yohanes, makanya saya ragu, Yohanes tahu bahwa Yesus itu pada mulanya adalah firman. Firman yang bersama Allah, firman adalah Allah, itu tahu dari siapa? Ternyata ayat yang dibawakan Mas Rudi tadi tidak menunjukkan di sana ada Yohanes. Dan itu pun pemahaman Mas Rudi sendiri. Karena aku keluar dari Bapa, maksudnya itu diutus oleh Bapa. Dan merujuk kepada Yohanes 3 nomor 34, semua yang diutus oleh Bapa, ingat ya, Yohanes 3:34, dibuka itu. Semua yang diutus oleh Bapa, maka dia akan dinaungi Roh Kudus.
untuk menyampaikan firman-Nya. Bukan hanya Yesus yang dapat Roh Kudus. Bukan hanya Yesus, berarti Musa juga dapat, ya. Abraham juga dapat. Lalu kenapa Yesus yang Anda tuhankan? Kemudian Yohanes juga mengatakan seperti itu. Ini buka ya, Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai 16. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah sebab Roh Kudus sebelum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ingat, dibaptis hanya pakai satu nama, Mas Rudi. Orang Kristen yang sekarang itu ikut siapa kalau gitu? Murid-murid Yesus itu semuanya dibaptis hanya satu nama. Tidak ada Bapa dan tidak ada Roh Kudus. Dan kalau kita buktikan di dalam fakta sejarah, Mas Rudi, pernahkah Yohanes bersyukur atas nama Yesus? Tidak pernah. Pernahkah Paulus bersujud kepada atas nama Yesus? Tidak pernah. Pernahkah Markus berdoa atas nama Yesus? Tidak pernah. Lalu orang Kristen itu niru siapa menuhankan Yesus? Yang menganggap ketritunggalan Allah itu ada pada diri Yesus. Bahkan Yesus sendiri dalam Yohanes 13:16 ya, itu mengatakan bahwa tidaklah orang yang diutus lebih baik daripada sang pengutus. Berarti Tuhan yang mengutus Yesus lebih baik daripada yang diutus. Ada perbedaan di sana. Ditambah lagi Yohanes 5 ayat ke-26, kepada Bapa diberikan hidup dalam dirinya sendiri, dan kepada Yesus diberikan hidup dalam dirinya sendiri. Mereka berbeda, bukan satu, Mas Rudi. Sama-sama hidup dengan oknum yang berbeda. Dan ketika Yesus diangkat ke atas langit, ya setelah penyalipan, Yesus diangkat ke atas langit kan, duduk di samping kanan Bapa. Bayangkan, Yesus duduk di samping kanan Bapa. Berarti ada dua oknum di sana. Ada Bapa, ada Yesus. Kalau kita tanyakan kepada orang Kristen, Tuhan kalian namanya siapa? Tuhan kalian ada berapa? Satu. Siapa? Yesus. Ditanyakan lagi, Bapak Tuhan bukan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan bukan? Tuhan. Ada berapa berarti? Ada satu katanya. Padahal namanya tiga. Roh Kudus, nama kan dibaptis atas tiga nama. Berarti ada tiga nama ya. Nama ya kalimatnya ya. Satu Roh Kudus, dua Bapa, ketiga Yesus. Itu tiga oknum, berarti pemahamannya triteos, menyembah tiga Tuhan. Sekian. Baik, terima kasih Ustadz Tafi. Mungkin itu tadi closing statement atau belum Ustadz Tafi? Ya, belum ya? Ini sudah mau closing statement, jadi menjelaskan iman masing-masing. 3 menit. Oke. Baik, berarti sekarang 5 menit untuk sang debaters dulu, setelah itu 3 menit Ustadz Tafi lagi ya? Ya. Oh gitu. Baik, sang debaters 3 menit, saya 3 menit, terus kita tutup. Ya, berarti ini 5 menit ini siapa? Oh enggak, sudah selesai yang 5 menit. Oh sudah selesai, berarti 3 menit ya sang debaters ya? Ya, apa namanya ya, jelaskan keimanan masing-masing, 3 menit. Baik, siap. 5 menit lah. Oh 5 terakhir. menit. Oh, iya kan terakhir. Aku pun terakhir ini. Tidak ada lagi. Ya. Oke, siap ya? Siap belum? Ya, sudah, slow aja. Oke. Oke, aku jelaskan ya. Dia tadi mengatakan bahwa para rasul membaptis. Makanya baca ayat itu baik-baik. Mereka itu sudah dibaptis duluan. Tapi Roh Kudusnya belum turun. Maka dibaptislah dalam nama Yesus. Bukan berarti dia tidak membaptis dalam tiga nama itu. Sebelumnya mereka sudah dibaptis. Pahami dulu. Gimana sih? Makanya baca itu baik-baik. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebelumnya ditanyakan, ketika mereka mendekati mereka sakar, mereka bertanya kepada Petrus dan Rasul, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Maka mereka dibaptis. Dan baptisan mereka itu sebelumnya, yang kau baca di Kisah Para Rasul 8, kamu dibaptis dalam baptis siapa? Kan Yohanes. Contoh gini, saya sudah menerima baptisan nih. Baptisan Yohanes pasti dalam nama Bapa. Kenapa dalam nama Bapa? Karena dia pertama membaptis manusia, baptis pertobatan. Tapi Roh Kudusnya belum datang. Maka Yohanes mengatakan dia yang akan datang setelah aku membaptis kamu.
dalam roh dan api. Maka Yesus datanglah Yesus, pergilah jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Orang sudah menerima baptis Yohanes dalam nama Bapa. Dilanjutkan lagi untuk turunnya Roh Kudus dalam nama Yesus. Dan Roh Kudusnya turun, jadi sudah 3. Paham nggak? Kalau kau nggak paham, apalagi mau aku bilang ya. Oke. Kemudian kamu mengatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Memang duduk. 3 oknum, memang 3 oknum. Kan dari pertama firman itu gelombang suara yang didengar manusia dan memberi arti. Itu sudah satu entitas. Entitas kedua roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan. Entitas ketiga apa? Itulah Bapa itu sendiri. Tapi ketiganya menyatu dalam keesaan. Pahami dulu itu. Saya ini adalah Esa Tunggal. Saya punya tubuh, saya punya suara dan saya punya roh. Apakah suara saya adalah tubuh saya? Tidak. Dia adalah gelombang, itu satu entitas. Kemudian tubuh saya satu entitas yang daging ini. Kemudian ada roh yang menghidupkan saya. Sudah 3, itu berbeda-beda. Tetapi ketiganya adalah satu, menyatu di dalam tubuh Rudi. Kalian tidak paham, firman Tuhanmu itu berada di dalam Tuhanmu. Mana ada firman Tuhan di luar Tuhan? Kecuali sudah jadi buku. Sebelum diucapkan, firman itu berada dalam Tuhanmu. Makanya Musa mengatakan, ya Tuhan, ya Tuhan. Pahami dulu. Kau bilang Allah itu adalah, belum kau jawab tadi, dia lupa. Tapi sudahlah. Kapan nama itu dikeluarkan, dikumandangkan? Oh, jawab dulu singkat, stop dulu waktuku. Biar dijawabnya karena sudah mau habis. Halo, admin. Oh, udah hilang. Udah hilang waktunya. Mas Ardiansyah. Halo, Mas Ardiansyah. Udah ke kamar mandi dia. Iya. Lanjut dulu. Nanti saya jawab di waktu saya itu. Gampang. Di waktumu berarti panjang lagi kita. Loh kan ini makanya terakhir. tunggu aja dia biar sebentar. Hah? Oke. Tunggu aja dia, biar aja situ. Gak apa-apa, biar aja. Aku ingin tahu jawaban darimu, kapan nama itu ada. Oke. Ardiansyah. Karena kalau nggak kau jawab itu, bagaimana aku mau melanjutkan? Ardiansyah. Jawab ya. Di dalam kitab Zadul Ma'ad, Ibnul Qayyim mengatakan bahwa nama Allah itu Qadim. Sejak dulu, sejak sebelum semuanya diciptakan, kata Allah itu sudah ada. Lanjut. Oke. Kamu bilang sudah ada, kamu berbohong. Mana tahu Musa Allah? Mana tahu Yakub Allah? Mereka mengatakan Elohim, mereka mengatakan Yahweh. Mana ada Allah? Allah itu ada setelah orang Kristen Arab ada, setelah kafir Quraisy ada. Makanya gue bilang fakta arkeologis. Kata Allah tertua itu secara fakta arkeologis milik orang Kristen di Yaman, di Syria kalau nggak salah, lupa aku. Bukan di zaman Adam. Fakta arkeologis di zaman Musa ada sampai sekarang ada. Mesir, itulah Sphinx. Ada nggak di situ kata Allah dari zaman Mesir? Nggak ada. Kalau orang bisa kau bohongi aku, jangan. Berbicara fakta arkeologis, kata Allah itu 532 sudah ada di cincin seorang Kristen. Siap. Habis waktunya. Baik. Kita akan closing statement Ustadz Wafi. Sudah habis. Sudah closing statement. Oh, sudah habis. Oke, baik. Jadi kita kemana-mana. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Aku 5 menit gimana sih? Oh iya, sorry. Wah, ini nggak profesional ini. Sorry Tat. Kalau gitu kita closing statement. Tat, yang pertama kan ente, habis ente baru ana. Ya, 5 menit biasa. Berarti kau lagi, habis itu aku dulu lah, baru kau penutup. Ya enggak lah, kan saya dulu yang pertama. Seperti kemarin aja saya mengalah. Kan pertama dirimu, baru aku. Kemudian tadi dirimu, baru aku. Kan Itu sudah pas itu kan? Itu tanya jawabnya. Ya. Oke, sekarang closing statement kamu duluan, silakan 3 menit. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini. 3 menit. Silakan. 3 menit ya? Ya, 3 menit. Sorry, 3 menit. Oke. Ngomong terus, Rek. Tunggu. Selesai nih. Siap, Zat. Sabar. Afan, Zat. Lanjut, Tat. Aduh, udah pakai moderator ini lagi saya sampai hari kiamat ini.
Lanjutkan. Yang pertama, kata Allah ya. Kata Allah itu qadim, dari dulu. Lalu Anda meminta bukti sejarah. Bro, Allah itu mengutus para nabi itu dengan bahasa kaumnya. Itu yang harus Anda pahami dulu. Ya. Sehingga penyebutan nama Tuhan itu wajar ketika menggunakan contoh. Kalau dalam perjanjian lama, kitab-kitab orang Yahudi memanggil dengan Yehova. Nah, ternyata Yehova, Yeh-Esher-Eh-Ye itu, dan oleh orang Yahudi sekarang, di dalam Targum ya, contohnya di dalam Targum para rabi Yahudi, disebutkan YHWH itu adalah Allah loh. Itu mereka ya yang mengakui ya, saya tidak mengakui pengakuan mereka, tapi mereka mengatakan awwalu ma khalaqallah dalam Targumnya. Ini bagian rabi orang-orang Arab ini. Awwalu ma khalaqallah, mereka memanggil Allah juga. Lah karena Allah mengutus para nabi dengan bahasa kaumnya, maka wajar ketika mereka menarasikan apapun dalam agama mereka dengan bahasa kaumnya. Buktinya Yesus saja ketika disalib, dia bilang apa? Eloi Eloi lema sabachthani. Kan begitu. Padahal dalam perjanjian baru menggunakan kata Yunani. Dan Yesus memanggil Tuhan itu kan dengan istilah Bapa, Yel Ab, kan begitu. Tapi kenapa di sisi lain dia menggunakan Eloi Eloi lema sabachthani? Kata Allah kan alif lam lam ha. Alif lam lam ha itu meskipun para ulama berbeda pendapat apakah ini termasuk isim mustaq atau isim jamid, apakah dibentuk dari kata lain atau ini adalah kata yang memang berdiri sendiri, tapi ulama kita sepakat kalau itu adalah ismul ilah, adalah nama Tuhan. Begitu, referensinya saya ada. Loh Mas Rudi, apakah bawa referensi dari tadi? Kan cuma Bible itu saja referensinya. Tidak ada penguat, kan begitu. Nah, kemudian gini Mas Rudi. Mengenai tadi sifat ya. Sifat, firman ya. Saya katakan, di dalam pemahaman umat Islam, firman itu tidak bisa menjadi manusia, Mas Rudi. Suara saya tidak akan bisa menjadi saya lagi, tidak bisa. Itu pemahaman paganisme, Mas Yahudi. Paganisme seperti itu. Bahwa dalam diri Tuhan ini bisa berpecah belah, ada 3 oknum, yang 3-nya itu menjadi satu. Kan begitu paham paganisme itu. Sedangkan kalau maksudnya Esa itu adalah satu kesatuan, buktikan referensinya. Esa itu memang makna satu kesatuan. Ada nggak referensinya? Esa itu bermakna satu kesatuan. Makanya ketika orang Yahudi mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad sif lana rabbak, Muhammad tolong beritahu kami ciri-ciri Tuhan kamu. Allah menjawab qul huwallahu ahad, menggunakan kata ahad. Ahad itu artinya Esa. Esa itu bukan tunggal, karena kalau tunggal ada dui, ada tri. Esa adalah satu yang nggak bisa dibagi lagi. Sekian. Siap. Lanjut Rudi. Oke, ku jawab. Inilah lucunya kau Esa satu tidak bisa dibagi. Buktinya bisa dibagi. Kau menjelaskan punya 20 sifat, kau menjelaskan punya firman, kau menjelaskan dia adalah zat punya nama. Zat itu tidak bisa dibagi. Bisa dibagi. Loh, kalau firman di dalam kalian tidak bisa menjadi manusia, lantas kami harus ikut? Kan tidak. Itulah kelemahan Tuhan kalian. Karena kalian tidak mengerti apa firman Tuhan. Tapi kalau menjadi pohon, kau baca surah 28 ayat 30. Dari sebatang pohon dia menyatakan dirinya adalah Tuhan kepada Musa. Mengapa melalui manusia tidak bisa? Melalui pohon aja bisa. Kok kalian pohon kalian setuju? Melalui manusia nggak bisa? Kan jadi lucu. Oke. Terus kau bilang kata Allah, alif lam lam ha. Bagaimana jadi YHWH? Apakah Y adalah alif? Ngarang kau. Oh, diturunkan berdasarkan kaumnya masing-masing. Makanya aku bilang kalau kaumnya masing-masing, maka dia akan memperkenalkan diri kepada Ibrahim atau Abraham atau Yakub. Aku adalah pemilik kota Yerusalem. Kan begitu. Ada nggak terkata gitu? Nggak ada. Kemudian kau mengatakan dia, oh dia memang dalam kalau dia ada sejak dulu kala, maka nama itu akan kekal. Orang Yahudi tidak pernah merubah nama Tuhannya. Panggilannya tetap kekal dari dahulu. Aku adalah aku. Gak ada yang lain. Kau bilang itu sudah ada kodim, sudah ada sejak dulu kala, sebelum dunia ada. Berarti begitu Tuhan itu hadir, dia sudah punya nama. Pertanyaannya siapa yang memberi namanya? Kan itu lagi. Oh, dia sendiri memberi namanya.
Untuk apa memberi namanya? Saya sudah pernah tanya orang berdiskusi untuk memperkenalkan kepada umatnya. Kan begitu. Makanya fakta sejarah tidak ada di situ ada Allah itu sebelum Muhammad datang. Sebelum orang Kristen orang Arab jadi Kristen dan orang kafir Quraisy tidak ada kata Allah. Contoh, misalnya pada zamannya Musa, nggak ada fakta sejarah mengatakan sejarah tertua apa? Oh, belum ada tulisan, sudah ada. Buktinya tulisan Mesir ada, tulisan si Musa juga menulis. Nggak ada dibilangnya di situ alif lam lah itu tulisan sekarang itu, nggak ada itu. Ya, dan Tuhanmu ingat ada Tuhan pemilik kota Mekah dan ada pemilik kota Yerusalem. Karena Musa itu bukan orang Mekah. Yakub bukan orang Mekah. Oke, itu saja. Kalau ada kata-kata yang salah mohon maaf. Saya disclaimer ini hanya diskusi. Besok jangan lapor polisi. Gimana Mas Rudi? Data ESA itu hanya satu kesatuan itu ada. Oh, kan sudah kau bilang ekhat. Enggak. Ya dari bahasa Ibrani itu aja kau lihat. Enggak, maksudnya ESA itu bermakna satu kesatuan itu di mana datanya? Ekhat itulah, gimana sih? Oh ya wes. Paham. Gimana? Aduh. Lanjut. Udah habis waktunya. Terima kasih. Nah, siap. Udah habis. Nanti lain kali. Coba kalian fasilitasi aku berdiskusi dengan siapalah si Zulkifli. Berani nggak dia tuh? Ya, ada moderator. Saya tanyakan dulu nanti ya. Saya tanyakan dulu beliau dulu ya. Saya nggak berani langsung ngeklaim karena ya tergantung beliau kan gitu kan. Iya, ada moderator bilangnya kalau nggak ada moderator kalah aku nanti dia kuat kali suaranya. Andai pun beliau mau, kira-kira Bang Rudi menawarkan tema apa andai pun? Apa yang dia tawarkan saja. Oh ya sudah, oke. Siap. Oke. Siap. Terima kasih Lairudi dan juga diskusi malam hari ini Ustadz Wafi dan juga Lairudi. Maafkan jika ada kesalahan dari moderator. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Gurundaku Ustadz Wafi. Nanti kalau Bang Zuma minta tema critical text, tidak mau Mas Rudi. Boleh. Kalau Zuma aku layani apapun. Karena aku tahu kemampuan dia, muridku itu. Tema critical text. Wah. Kalau kamu itu kan seorang ustadz benaran. Aku nggak tahu bahasa Arab, aku bilang. Kalau Zuma itu kan ustadz ece-ece. Kalian aja yang mau dibohongi dia. Kalian nggak pandai bicara, dia pandai bicara sehingga dia cari koin banyak sekali. Kasian aku lihat kalian. Ya. Lanjut. Ya udah. Silakan. Istirahat. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, kita akan tutup diskusi ini dengan ucapan hamdalah untuk orang Islam, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz Wafi dan juga Lairudi, terima kasih sudah mampir. Kita ketemu lain kali. Selamat malam Lairudi. Oke.